Film diawali dengan memperlihatkan seorang remaja bernama Wayne yang sedang berhadapan dengan 3 orang anak-anak nakal. Awalnya, mereka hanya saling tatap dengan sengit, sebelum akhirnya, salah satu dari berandalan itu menyuruh Wayne untuk pergi. Tapi dengan muka datarnya, Wayne tetap berdiam di sana, dan tak mau beranjak dari tempat, merasa kesal. Kemudian seseorang dari berandalan itu menendang segumpal es ke arah sepeda Wayne. Tanpa menunjukkan ekspresi apapun, Wayne mengambil es itu, dan lalu melemparkannya ke sebuah bengkel, yang tepat berada di belakang para berandalan itu, dan membuat kaca jendela bengkel itu pecah. What the fuck? You asshole! Tak lama kemudian, si pemilik bengkel keluar, dan langsung memarahi ketiga berandalan itu. Namun, para berandalan itu menunjuk Wayne sebagai pelaku yang membuat kaca jendela itu pecah. Si pemilik bengkel yang kesal, lalu memukul wajah Wayne hingga berdarah. Sedangkan para berandalan itu, membanting sepeda Wayne sampai rusak. Wayne yang kesal kemudian mengambil segumpal es, lalu melemparkannya lagi, ke arah bengkel itu sebelum akhirnya ia pun pergi, meninggalkan sepedanya yang sudah rusak. Sesampainya di rumah, Wayne dihampiri oleh bapak-bapak yang membawa anjing peliharaannya. Bapak itu bernama Tuan Hernandez, pemilik kontrakan yang ditinggali Wayne. Tujuan Tuan Hernandez ke sana, tak lain ialah untuk menagih uang kontrakan, karena ayah Wayne sudah menunggak beberapa bulan terakhir. Wayne yang kesal karena terus didesak, lalu melemparkan stik yang dibawanya, sehingga membuat anjing Tuan Hernandez berlari dan membuat Tuan Hernandez terjatuh. Tak lama setelah Wayne memasuki rumah, tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu. Wayne yang mengira itu Tuan Hernandez lalu membuka pintu sambil emosi. Namun, ternyata itu bukanlah Tuan Hernandez, melainkan seorang gadis penjual kue, yang menawarkan kue jualannya kepada Wayne. Gadis itu bernama Delilah atau biasa dipanggil Del. Wayne nampaknya langsung tertarik kepada Del, pada pandangan pertama. Keesokan harinya di sekolah, Wayne menemukan bahwa beberapa bukunya telah hilang dari lokernya. Wayne pun segera menemui kepala sekolah, untuk melaporkan kejadian tersebut. Tapi kepala sekolah justru menyuruhnya pergi dan meninggalkan ruangan itu. Saat hendak kembali ke kelas, Wayne melihat beberapa murid sedang mengganggu sahabatnya, yang bernama Orlando. Tanpa pikir panjang, Wayne langsung menghampiri mereka, dan langsung menghajar para murid nakal itu. Come to school just to knock people's teeth out or what? I need to get money. Sepulang sekolah, Wayne pergi ke rumah Del untuk membeli kue yang dijual olehnya. Tak lama kemudian, ketika Wayne dan Del sedang berjalan berdua, ayah Del dan saudara-saudaranya datang, dan menendang Wayne dari belakang. Daddy! Daddy! Give me the fucking mic. Malam harinya, Wayne pun menemui ayahnya yang sedang terbaring sakit, di mana sang ayah kemudian memberinya amplop berisi uang. Tiba-tiba terdengar suara petasan yang sangat keras berasal dari luar dan sangat mengganggu. Wayne lalu berniat untuk melihatnya, namun sang ayah melarangnya, dan menunjukkan sebuah foto kepadanya. Di dalam foto itu, terlihat seorang pria dan seorang wanita, sedang berpose di samping sebuah mobil mewah, yang ternyata itu adalah mobil milik ayahnya Wayne yang sekarang telah dicuri. Karena suara petasan di luar sangat keras dan mengganggu perbincangan mereka, Wayne pun kemudian bergegas pergi, dan berniat untuk menghajar orang yang menyalakan petasan tersebut. Sesampainya di luar, ia melihat seorang anak lelaki yang tampak senang menyalakan petasan bersama ayahnya. Wayne yang merupakan satu-satunya anak dari keluarga broken home pun, hanya bisa memandang sedih, melihat anak-anak lain yang memiliki keluarga lengkap, dan orang tua yang sangat menyayangi mereka. Ketika ia kembali ke rumah, Wayne sangat terpukul mengetahui bahwa ayahnya telah menghembuskan nafas terakhirnya, dengan damai, di tempat tidurnya. Wayne kemudian menyiapkan semua peralatan yang diperlukan dan bergegas pergi menemui Tuan Hernandez, untuk menyerahkan sebuah amplop tebal. Tuan Hernandez yang mengira amplop itu berisi uang, telah ditipu Wayne, karena amplop itu hanya berisi kertas bertulisan kata-kata kotor. Tak hanya itu, Wayne juga membakar rumahnya bersama jasad ayahnya yang berada di dalam. Wayne juga membakar kandang anjing ayahnya Del yang membuat ayahnya Del panik. Setelah itu, Wayne diam-diam menyelinap masuk ke kamar Del dan mengajaknya untuk pergi bersama. Del yang memang sudah tidak tahan dengan kelakuan ayah dan saudara-saudaranya pun akhirnya setuju.
Namun langkah mereka sempat terhalang dikarenakan ayah Dale yang mengetahui niat mereka. Wayne lalu menembakkan kembang api ke arah ayah Dale dan mengenai wajahnya. Really? Fireworks, you fucking pussy! Oh, fuck! Sempat terjadi perkelahian antara ayah Dale dan Wayne sebelum akhirnya Wayne nekat menggigit hidung ayah Dale dan kemudian mereka pun kabur menggunakan sepeda motor. Mereka berniat menuju ke Ocala, Florida, di mana tempat itu diyakini sebagai lokasi keberadaan mobil ayah Wayne yang dicuri. Keesokan harinya, Dale dan Wayne mampir ke sebuah restoran untuk sarapan di sana, setelah melalui perjalanan panjang semalam. Scene lalu berpindah ke sebuah kantor polisi, di mana terlihat ayah Dale yang sedang melapor perihal kaburnya Dale semalam. Saat Dale sedang berada di dalam toilet, Dale memanggil Wayne dan memintanya untuk membelikan pembalut di toko terdekat, karena hari itu dia sedang datang bulan. Saat di perjalanan menuju toko, Wayne melihat seorang preman yang sedang nongkrong santuy di depan toko tersebut. Ketika hendak membayar, tiba-tiba Wayne melihat seorang karyawan yang sedang diintimidasi oleh preman yang dilihatnya tadi. Tak tinggal diam, Wayne pun langsung bertindak dan menghajar preman itu. Setelahnya Wayne pun bergegas kembali ke restoran. Sesampainya di sana, Dale sudah pergi entah kemana. What? You left me. No, I didn't. It's been an hour. You left me. Dale juga menanyai Wayne yang sepertinya tidak yakin dengan tujuan mereka. Jadi, dia memutuskan untuk pulang dan melarang Wayne untuk mengikutinya. Wayne pun akhirnya memutuskan untuk bermalam di hutan seorang diri. Namun sesampainya di sana, Wayne melihat dua orang remaja menggeledah barang-barang miliknya. Melihat kedatangan Wayne, kedua remaja itu sangat terkejut dan ketakutan, memohon kepadanya untuk tidak membunuh mereka. Salah satu remaja itu tampak tertarik dengan jaket milik Wayne dan Wayne memberikannya. Mengetahui bahwa Wayne sedang bertengkar dengan Dale yang diduga pacarnya, kedua remaja itu kemudian menasihatinya untuk tidak menyerah dan mengejar Dale. Wayne kemudian bergegas untuk pergi ke halte bus menggunakan motornya, namun ternyata motornya kehabisan bensin, sedangkan jika berjalan kaki akan memakan waktu yang sangat lama sehingga ia tidak akan berhasil menemui Dale. Namun salah satu dari remaja itu mengatakan bahwa ia mengetahui jalan pintas yang dapat mempercepat perjalanan Wayne ke halte bus. Namun, jalan tersebut dijaga oleh seorang preman bernama Leroy, karena jalan itu merupakan lapangan golf. Wayne yang tidak peduli dengan semua itu karena yang terpenting baginya adalah berjuang untuk Delilah. Saat memasuki lapangan golf itu, Wayne langsung dihadang oleh Leroy yang sedang berjaga-jaga dengan senapan. Lee memperingatkan Wayne untuk tidak memasuki area itu, namun Wayne tetap bersikeras memasukinya. Hal itu membuat Lee menembakkan senapannya ke arah Wayne. Adegan kemudian beralih dan menunjukkan Dale yang sedang berada di halte bus. Dale kemudian bertengkar dengan wanita penjual tiket bernama Tracy yang ternyata adalah seorang pramuniaga di restoran yang dia dan Wayne kunjungi sebelumnya. Sementara itu, Lee membawa Wayne ke rumahnya dan menahannya. Lee rupanya menembakkan peluru kosong dan mengancam akan membunuh Wayne jika dia memberitahu semua orang tentang insiden penembakan itu. Tak lama kemudian, pacar Lee yang bernama Kira datang dan tampak marah karena Lee tidak menyingkirkan Wayne. Lee rupanya masih bersimpati pada Wayne yang dia pikir hanyalah seorang anak remaja yang manja. Lee kemudian meminta Kira untuk memberi Wayne satu kesempatan lagi. Kira pun setuju namun dengan satu syarat, di mana Wayne harus menerima tantangan darinya dan jika Wayne berhasil maka mereka akan membebaskannya. Sementara itu, Tracy dan Dale akhirnya berbaikan dan tampak sedang berbicara dari hati ke hati. Tracy kemudian memberitahu Dale kalau Wayne sangat membenci kopi, namun, dia rela menghabiskan 3 cangkir kopi demi Dale. Tracy mengatakan bahwa Wayne mungkin tak seburuk apa yang Dale pikirkan. Ketika Dale memutuskan untuk pergi bersama Tracy, dia tak sengaja berpapasan dengan dua remaja laki-laki yang salah satunya memakai jaket Wayne. Dale kemudian menghampiri dua remaja itu untuk menanyakan keberadaan Wayne. Remaja itu mengatakan kalau saat ini Wayne sedang ditahan oleh seorang preman bernama Leroy. Di tempat lain, ketika Kira menyuruh Wayne untuk melakukan tantangannya, tiba-tiba Dale datang membawa gergaji mesin. Melihat hal itu, Wayne langsung memanfaatkan situasi dengan mengalihkan perhatian Kira, sedangkan Dale menyerang Lee menggunakan gergaji mesin yang ia bawa. Dale dan Wayne pun berhasil melumpuhkan Lee, tapi Kira langsung mengambil senapan Lee dan bersiap untuk menembak. Sebelum pelatuk ditekan, Tracy datang dan menendang Kira hingga pingsan. Setelah itu, Wayne dan Dale akhirnya berbaikan dan bersiap untuk melanjutkan kembali perjalanan mereka menuju Florida.
Setelah mengisi bahan bakar motor, mereka pun pergi ke toko serba ada untuk membeli beberapa peralatan. Sementara itu, ayah Dale terus mencari Dale dan Wayne dengan bantuan Sersan Geller dan Tuan Hernandez. Malam itu, di tengah hujan lebat, Dale terlihat memberikan sejumlah uang kepada wanita penghibur dan meminta bantuannya agar dia dan Wayne bisa tinggal di sebuah motel sederhana. Wanita itu pun kemudian menyetujui permintaan Dale dan berhasil mendapatkan kamar untuk mereka. Keesokan harinya di SMA tempat Wayne belajar, beberapa siswa diwawancarai oleh polisi untuk membantu penyelidikan perihal kejahatan Wayne dan Dale. Namun Orlando malah mengatakan kepada Sersan Geller dan rekan-rekannya, bahwa intimidasi di sekolah hanya akan meningkat tanpa kehadiran Wayne. Wayne tidak akan tinggal diam melihat siswa yang sering diganggu, sementara sekolah sama sekali tidak melakukan apapun untuk memberantas kasus intimidasi. Sementara itu, Dale dan Wayne yang sedang bersiap untuk berenang di kolam motel tempat mereka menginap, tiba-tiba dikejutkan oleh sekelompok orang yang datang menggunakan bus. Mereka adalah wisatawan yang berniat untuk bersenang-senang dengan mengunjungi beberapa penginapan yang mereka anggap jelek. Sekarang status Wayne adalah buronan yang diduga telah menculik Dale. Dale memintanya untuk menyamarkan identitas mereka di depan para turis. Dale tampak senang menghabiskan waktu bersama para turis sambil minum-minum di pinggir kolam. Tapi tidak dengan Wayne, yang tampak gugup karena takut identitasnya terbongkar dan mereka akan melaporkannya ke polisi. Saat melakukan permainan Truth or Dare, Wayne tampak berselisih dengan salah satu turis yang menganggapnya sebagai pembohong ulung. Wayne yang kesal kemudian menantang pria itu untuk bersepeda dari balkon lantai atas motel dan terjun ke kolam renang. Pria itu berpikir hal itu tidak mungkin dilakukan dan menolak tantangan itu. Namun kemudian Wayne membuktikan bahwa tidak ada yang tidak mungkin dan ia pun berhasil melakukan tantangan tersebut. Mengetahui kalau propertinya telah dirusak, pria yang mengelola motel itu lalu menelepon polisi. Dale dan Wayne bergegas pergi dari sana, begitu juga para turis yang langsung pada kabur, meskipun akhirnya tertangkap. Dale dan Wayne berhasil bersembunyi dan mengecoh para polisi sebelum akhirnya bersiap-siap untuk pergi. Namun, ketika Dale memeriksa tasnya, ia menyadari bahwa uangnya telah hilang dan berasumsi bahwa pencuri itu adalah wanita penghibur yang membantu mereka semalam. Sementara itu di Ocala, Florida, terlihat dua orang pria yang mana salah satunya adalah pria yang berada di dalam foto yang ditunjukkan oleh ayah Wayne. Kedua pria itu berada di dalam mobil yang diyakini sebagai mobil ayah Wayne. Namun, tiba-tiba sebuah trailer karavan menabrak mobil mereka yang diparkir. Kedua pria itu kemudian turun dari mobil dan langsung menghancurkan truk trailer karavan itu. Setelah berhasil kabur dari kejaran polisi, Wayne dan Dale bersembunyi di salah satu rumah yang akan disewakan. Dale dan Wayne akhirnya bisa bermalam di tempat yang nyaman. Tapi kemudian agen real estate yang menangani rumah itu datang dan membawa pasangan yang ingin menyewa rumah itu. Dale berhasil mengecoh mereka dengan menjatuhkan vas bunga tepat di atas mobil agen real estate tersebut dan mereka pun berhasil kabur dari sana sebelum ditangkap dan dilaporkan ke polisi. Sementara itu, Sersan Geller dan bawahannya yang merupakan seorang perwira bernama Jay, terlihat bersiap-siap untuk pergi ke Florida untuk mencari Wayne. Sersan Geller pun ingin mengenal Wayne lebih dekat dan memberikannya kesempatan kedua untuk menjadi pemuda yang lebih baik. Sementara itu, sekarang mereka sudah tidak memiliki uang dan kehabisan bahan bakar untuk bepergian. Akhirnya Dale menyarankan Wayne bekerja sebagai buruh harian lepas. Meski tidak memiliki pengalaman dalam konstruksi, Wayne pun akhirnya mau menuruti saran Dale. Sementara itu, Dale pergi ke pegadaian dan hendak menggadaikan kalung mendiang ibunya. Namun, dia bertemu dengan seorang wanita dan putrinya yang tampaknya sangat membutuhkan uang untuk pemakaman suaminya. Dale yang merasa iba, kemudian memberikan uangnya itu kepada mereka. Di tempat kerja, Wayne mendapat perlakuan kasar dari bosnya, tetapi dia mencoba menahan diri karena ia sedang sangat membutuhkan uang. Malam harinya, Dale bercerita tentang pemakaman suami wanita yang ia bantu tadi dan bersikeras untuk menghadiri pemakaman tersebut. Keesokan harinya di tempat kerja, Wayne tidak sengaja membuat kesalahan dengan menghancurkan tembok yang salah. Wayne kembali menerima teguran dari bosnya, namun rekan kerjanya langsung membelanya dan mengatakan bahwa tembok tersebut berjamur sehingga harus dibongkar.
Sementara itu, Dale terlihat di sebuah pusat perbelanjaan dan berniat membeli gaun hitam untuk menghadiri pemakaman suami wanita itu. Namun, karena harga gaun itu cukup mahal, dia pun tidak jadi membelinya. Tak disangka, salah satu pegawai toko bersimpati dan memberikan gaun hitam itu secara cuma-cuma alias gratis. Kembali ke Wayne ketika ia sedang duduk sendirian, tiba-tiba seorang pria tua mendekatinya dan menawarinya makan siang. Wayne dengan senang hati menerima makanan itu dan berterima kasih kepada pria tua itu karena membelanya di depan bos mereka tentang kesalahannya tadi. Setelah makan siang, Wayne diberitahu bahwa bos mereka akan membawa para karyawan yang merupakan imigran gelap ke kantor imigrasi sehingga ia mendapat keuntungan karena tidak perlu membayar upah mereka. Wayne yang tidak bisa hanya diam ketika orang lain diganggu, kemudian mencuri mobil bosnya dan mengejar mereka. Setelah berhasil menghentikan mobil dan melumpuhkan bosnya, dia bergegas membantu rekan kerjanya. Dia mengatakan kepada mereka bahwa bos mereka bermaksud untuk melaporkan mereka semua ke kantor imigrasi karena mereka adalah imigran ilegal, sehingga mereka tidak akan dibayar. Setelah mengetahui hal itu, para imigran gelap itu pun berterima kasih kepada Wayne dan bergegas pergi dari sana. Wayne kemudian datang ke gereja, mengikuti Dale untuk menghadiri pemakaman suami wanita itu. Sementara itu, ayah Dale terlihat sedang mengisi bahan bakar mobilnya di sebuah pom bensin yang berada di North Carolina. Ayah Dale dan saudara laki-lakinya berniat pergi ke Florida untuk mencari Dale, setelah mengetahui bahwa Wayne pergi ke Florida. Tak lama kemudian, seorang pria menghampiri ayah Dale sambil marah-marah karena telah menyalip mobilnya dalam perjalanan ke pom bensin tadi. Ayah Dale tampak tenang meski pria itu terus mengoceh dan melontarkan kata-kata kasar padanya, sebelum akhirnya menyiramkan bensin ke pria itu. Berpikir kalau ayah Dale akan membakarnya hidup-hidup, pria itu pun memohon ampun kepadanya. Namun ternyata ayah Dale hanya menakut-nakuti pria itu sebelum akhirnya melanjutkan perjalanannya ke Florida. Karena tidak punya uang, Wayne dan Dale yang berada di restoran cepat saji, terpaksa harus memakan makanan sisa para pengunjung. Ketika Wayne pergi ke toilet, tiba-tiba beberapa orang dari komite disiplin sekolah datang ke restoran untuk mencari para siswa yang bolos sekolah. Mereka yang melihat Dale berada di sana, mengira kalau Dale salah satu murid yang bolos tersebut. Meskipun Dale mengatakan bahwa dia bukan berasal dari sekolah tersebut, orang-orang itu tetap membawa Dale. Wayne yang keluar dari toilet, mendapati Dale sudah tidak ada di sana. Wayne bergegas keluar dan mencoba mengejar mereka. Sesampainya di sekolahan, Dale terlihat menjalani hukuman bersama dua siswi bernama Trish dan Jenny. Dale pun lalu berkenalan dengan mereka. Sementara itu, sahabat Wayne, Orlando, bersama kepala sekolah, terlihat sedang berada di sebuah penginapan saat mereka dalam perjalanan untuk mencari Wayne ke Florida. Orlando meyakini bahwa Wayne bukan seperti apa yang dituduhkan ayahnya Dale. Orlando percaya kalau Wayne bukanlah orang jahat dan tidak akan berkelahi jika tidak ada tindakan intimidasi di sekolah. Di sisi lain, Wayne tiba di sekolah dengan mengendarai motornya, melewati koridor sekolah untuk menemukan Dale. Mendengar suara motor Wayne, Dale menyelinap keluar dari perpustakaan dan mereka pun bergegas kabur dari sana. Sesampainya di luar, mereka dihampiri oleh Trish dan Jenny, yang mengatakan bahwa sekolah akan mengadakan pesta dansa nanti malam, dan mengundang Dale serta Wayne untuk menghadiri pesta tersebut. Jenny kemudian mengajak mereka ke rumahnya, dan menawarkan beberapa pakaian yang bisa mereka kenakan untuk menghadiri pesta nanti malam. Dale tampak sangat bersemangat untuk menghadiri pesta dansa itu. Namun, tiba-tiba Wayne mengatakan bahwa dia tidak akan ikut dan memilih untuk melanjutkan perjalanannya ke Florida. Hal itu jelas membuat Dale sangat kecewa, tapi Wayne tak menghiraukannya dan tetap pergi meninggalkan Dale bersama teman-teman barunya. Ketika sedang berada di restoran, si pemilik restoran pun menasihati Wayne agar ia tidak pernah menyia-nyiakan cinta, karena kesempatan itu tidak akan datang dua kali. Scene beralih ke pesta, di sana terlihat Dale yang sedang menunggu kedatangan Wayne. Lalu dia pun didatangi oleh seorang pria yang mengajaknya untuk berdansa, namun Dale menolaknya. Secara tiba-tiba Wayne pun akhirnya datang ke pesta itu dengan penampilan yang menarik. Sayangnya, Wayne justru melihat Dale sedang didekati oleh lelaki lain. Wayne langsung merasa geram, namun, dia tak serta-merta menggunakan kekerasan.
melainkan berlutut di hadapan Dale dan mengajaknya untuk berdansa. Wayne dan Dale pun tampak menikmati pesta itu dengan menari ala penonton organ tunggal di kampung saya. Setelah puas menari, mereka pun keluar gedung untuk meluruskan kesalahpahaman yang terjadi di antara mereka sebelumnya. Dale yang mengetahui kalau Wayne benar-benar tulus kepadanya, kemudian berniat memberikan Wayne sebuah momen epik. Belum sempat mereka melakukannya, tiba-tiba ayah Dale dan saudara-saudaranya datang, dan langsung menyerang Wayne. Wayne pun dihajar habis-habisan, sehingga hal itu membuat para siswa SMA yang berada di dalam, keluar dan menghajar ayah Dale dan saudara-saudaranya untuk membantu Wayne. Meski terluka parah, Wayne berhasil bangkit dengan bantuan Dale. Mereka pun bergegas menuju motor dan pergi dari sana. Sementara itu di tempat lain, Sersan Geller bersama Jay masih berusaha mencari keberadaan Wayne. Jay lalu memberitahu Geller bahwa ayah Dale telah berhasil menemukan mereka. Jay juga menunjukkan sebuah video yang dia dapat dari sosial media, di mana Wayne yang sedang dihajar oleh ayah Dale dan saudara-saudaranya. Wayne dan Dale kemudian kembali ke rumah Jenny. Melihat kondisi Wayne yang terluka parah, Dale menyarankan mereka agar pergi ke rumah sakit untuk mengobati luka-lukanya. Tapi Wayne menolak hal itu karena dia kini telah menjadi buronan. Dale terlihat sedikit frustasi karena harus mengobati luka Wayne seorang diri. Dale kemudian meminta bantuan kepada Trish dan Jenny. Namun, bukannya membantu, mereka justru memaksa Wayne untuk mengonsumsi narkoba. Wayne yang belum pernah mengonsumsi narkoba sebelumnya, mencoba menolak, tapi Jenny dan Trish langsung memasukkan obat itu ke dalam mulutnya, dan tak lama kemudian, Wayne pun tertidur pulas. Keesokan paginya, Dale terkejut melihat Wayne duduk di hadapannya dan menatapnya dengan ekspresi wajah yang aneh. Wayne mengatakan bahwa dia sangat senang bertemu dengan Dale, tapi dia curiga kalau Wayne sedang mabuk karena telah mengonsumsi narkoba. Wayne kemudian bertanya mengapa Dale tidur di bak mandi, tetapi sebelum dia menjelaskan lebih lanjut, Trish dan Jenny masuk dan meminta mereka untuk bersembunyi, karena ayah Jenny akan segera datang. Alih-alih bersembunyi, Wayne justru dengan berani menghadapi ayah Jenny dan mengatakan yang sebenarnya kepada pria itu. Hal itu membuat ayah Jenny terkejut dan memutuskan untuk pergi. Sementara itu, ayah Dale dan saudara-saudaranya dirawat di sebuah rumah sakit karena insiden kemarin. Tiba-tiba Sersan Geller dan Jay datang untuk meminta mereka berbagi informasi tentang insiden yang terjadi kemarin yang melibatkan Wayne dan Dale. Ayah Dale yang tidak bisa menahan amarahnya, justru menyalahkan semua yang terjadi kepada Sersan Geller. Dia menganggap Geller tidak kompeten untuk melakukan pekerjaannya sebagai polisi, karena dia tidak bisa menemukan Wayne sampai sekarang. Di sisi lain, Wayne dan Dale hendak melanjutkan perjalanan, mampir ke sebuah minimarket untuk membeli beberapa perlengkapan. Di sana Wayne tak sengaja melihat berita di TV tentang insiden yang terjadi kemarin, di mana ayah Dale menjadi korban dan terluka cukup parah sehingga harus dirawat di rumah sakit. Seketika itu Wayne pun langsung merasa bersalah. Wayne lalu memberitahu Dale tentang berita itu, dan menyarankan agar Dale mengunjungi ayahnya di rumah sakit. Wayne memutuskan untuk menunggu di luar, sementara Dale masuk ke dalam rumah sakit. Saat Dale hendak memasuki ruang perawatan ayahnya, dia mendengar ayahnya sedang memarahi kakak-kakaknya dengan umpatan dan kata-kata kasar. Hal itu membuatnya kembali trauma dengan masa lalu, di mana sang ayah sering memarahinya dan memperlakukannya dengan kasar setelah ibunya meninggal. Sementara itu, Wayne yang sedang menunggu Dale di luar, tiba-tiba didekati seorang pemuda yang bernama Bradley, yang membelikan Wayne sekantong kue dari mesin penjual otomatis. Pria muda itu kemudian bercerita bahwa dia baru saja menghamili seorang gadis berusia 19 tahun. Hal itu membuatnya stres, karena dia sama sekali belum siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang ayah. Tak lama kemudian, Dale datang dan meminta Wayne untuk membelikannya beberapa botol minuman keras. Dale kemudian mencampur beberapa minuman keras itu dengan susu dan berniat untuk memberikan kepada ayahnya. Untuk kedua kalinya, Dale kembali ke dalam rumah sakit. Namun, ketika hendak pergi ke ruang perawatan ayahnya, Wayne dan Dale melihat dua petugas polisi berjaga di koridor. Mereka segera bersembunyi di kamar terdekat, tapi ternyata, kamar yang mereka masuki itu adalah kamar mayat. Mengetahui bahwa ada yang akan datang,
Dale dan Wayne kemudian bersembunyi di bawah salah satu peti mati. Ternyata kedua polisi itu masuk ke kamar mayat, dan bermaksud untuk mengidentifikasi jasad yang berada di sana. Setelah memastikan bahwa mayat yang mereka lihat bukanlah tersangka dalam kasus pembunuhan yang mereka cari, kedua polisi itu pun akhirnya pergi. Dale kemudian memberitahu Wayne tentang sikap ayahnya yang berubah drastis setelah ibunya meninggal. Dia berkata bahwa dia tidak punya siapa-siapa lagi jika ayahnya meninggal. Tapi, Wayne berkata bahwa Dale punya Wayne, yang akan selalu ada dan akan selalu setia bersamanya. Dale akhirnya berhasil menyelinap ke kamar ayahnya dan memberikan minuman yang telah dia buat sebelumnya. Setelah itu Dale pun memutuskan untuk pergi bersama Wayne. Saat hendak pergi, Wayne dan Dale tak sengaja berpapasan dengan Sersan Geller, yang kemudian mengejar mereka. Ketika Geller akhirnya berhasil menyudutkan mereka, dia mencoba berbicara dengan ramah kepada mereka. Geller membujuk mereka untuk melupakan semua tujuan mereka di Florida, karena dia khawatir akan keselamatan dan masa depan mereka sendiri. Namun Wayne dan Dale tak menghiraukan perkataan Geller dan bergegas melarikan diri. Jay yang mengetahui hal itu kemudian mengejar Wayne dan Dale keluar gedung. Sesampainya di luar, Jay mengira bahwa Wayne hendak melarikan diri menggunakan motornya. Jay kemudian menghalangnya, tapi ternyata pria itu bukanlah Wayne, melainkan Bradley. Sedangkan Wayne dan Dale melarikan diri dengan menumpang mobil seseorang menuju ke Florida. Singkat cerita, mereka pun tiba di Florida. Mereka lalu mampir ke sebuah kedai untuk membeli beberapa makanan ringan. Tak lama kemudian, tiba-tiba saja sekelompok preman datang, dan langsung membuat keributan di sana. Namun Wayne tidak menghiraukan hal itu dan bergegas keluar dari toko. Sesampainya di luar, Dale menawari Wayne secangkir kopi. Wayne yang tidak suka kopi, akhirnya memuntahkan kopi itu, yang tanpa dia sengaja mengenai sebuah mobil yang terparkir di sana. Wayne terkejut ketika melihat mobil itu, yang ternyata sangat mirip dengan mobil mendiang ayahnya yang telah dicuri. Tak lama kemudian, para preman pembuat onar tadi pun keluar dan memarahi Wayne, karena telah membuat kap mobilnya kotor. Ternyata mobil itu milik para preman, yang salah satunya adalah orang yang berada di dalam foto yang ditunjukkan ayahnya Wayne sebelum meninggal. Setelah mereka pergi, Wayne memberitahu Dale bahwa mobil itu adalah mobil ayahnya. Lantas hal itu mengejutkan Dale dan sedikit tidak percaya. Setelah mendapatkan alamat tersebut, mereka pun bergegas untuk mendatanginya. Singkat cerita, mereka pun tiba di markas para preman itu. Wayne kemudian meminta Dale untuk mengakali mobil itu, sementara dia akan menghadapi para preman seorang diri. Wayne lalu mengambil beberapa minuman di sana, dan lalu menghancurkannya satu persatu di hadapan para preman tersebut. Tak lama kemudian, pria berbadan kekar pun keluar dan langsung memukul Wayne hingga membuatnya terjatuh. Tapi nyali Wayne tak sampai di situ. Wayne kembali bangkit dan membuat pria kekar itu tak berdaya hanya dengan sekali pukulan saja. Para preman lain yang melihat itu, kemudian berniat untuk mengeroyok Wayne. Namun, sebelum pengeroyokan itu terjadi, tiba-tiba datanglah seorang wanita, melerai perkelahian itu. Dan betapa terkejutnya mereka berdua, ketika saling berhadapan, yang mana ternyata, mereka adalah ibu dan anak yang selama ini terpisah. Ibunya Wayne ini bernama Maureen, dia meninggalkan Wayne saat umurnya masih 5 tahun, Maureen lalu menikah dengan Calvin yang memiliki anak bernama Reggie, pria yang memarahi Wayne saat di toko tadi. Wayne lalu mengatakan kalau ayahnya telah meninggal. Hal itu membuat Maureen dan Calvin terkejut, namun nampaknya Reggie tidak menyukai Wayne, terlihat dari sikapnya yang selalu memojokkan Wayne, dan membuat Wayne cemburu dengan kedekatan Reggie dan ibu kandungnya. Maureen tampak bahagia dengan keluarga barunya, terlihat dari foto-foto yang dia pajang di rumahnya. Hal ini jelas membuat Wayne kecewa, karena ibunya lebih memilih tinggal bersama keluarga barunya, dibandingkan tinggal bersama anak kandungnya sendiri. Namun, Maureen mengatakan kalau foto-foto Wayne saat masih kecil, masih dia simpan rapi di kamarnya. Setelah berbincang, Maureen mengajak Wayne dan Dale berbelanja, untuk membeli pakaian dan peralatan mandi. Dale saat itu merasa kesal karena selalu diabaikan.
Terlebih lagi, Wayne kini lebih menuruti keinginan ibunya daripada keinginan Dale. Maureen kemudian meminta Dale untuk memfoto mereka berdua, yang mana fotonya akan dijadikan pajangan di rumahnya. Melihat sikap Wayne yang berubah drastis, Dale pun kemudian mencoba menarik perhatian, dengan mencuri sesuatu di tempat itu. Setelah CCTV merekam aksinya, satpam mall itu pun datang dan berniat menahan Dale. Namun, Maureen berkata kalau Dale hanyalah seorang remaja polos yang kurang kasih sayang dari orang tuanya. Mendengar itu, satpam mall itu pun mencoba memahami dan akhirnya membebaskan Dale. Sesampainya di rumah, Dale lalu menanyakan kembali apa sebenarnya tujuan Wayne datang ke sana. Bukankah awalnya, ia hanya ingin mendapatkan mobil sang ayah dan kembali? Tapi kenapa setelah bertemu dengan ibunya, sikap Wayne berubah drastis, dan terlihat nyaman dengan rumah dan keluarga barunya yang selama ini ia dambakan? Wayne lalu mengatakan bahwa dia menemukan tiket bus ke Los Angeles di tas Dale, dan mengira kalau dia akan meninggalkan Wayne kapan saja. Mereka pun terlibat cekcok, sebelum akhirnya Dale marah dan memutuskan untuk tidur di ruang tamu. Wayne mulai mengkhawatirkan Dale, dan mencoba memeriksanya, tapi ternyata Dale sudah pergi dan meninggalkan Wayne. Adegan kemudian beralih ke beberapa waktu sebelumnya, di mana terlihat seorang pria berlari ketakutan menuju ke rumahnya. Lalu tak lama kemudian, terdengar ada seseorang yang mengetuk pintu. Dia mengira bahwa itu adalah ayahnya dan mendekati pintu itu secara perlahan. Tapi secara tiba-tiba, muncullah pria misterius dari belakang dan langsung menghabisi pria itu secara brutal. Kembali ke Dale, setelah keluar dari rumah Maureen, Dale terlihat mengunjungi kolam renang umum, dan memutuskan untuk bermalam di sana. Keesokan harinya, Wayne dan ibunya membicarakan tentang langkah mereka selanjutnya. Maureen mengatakan bahwa dia ingin merawat Wayne, untuk menebus kesalahan karena telah meninggalkan Wayne selama ini. Wayne tampak senang dan membantu ibunya untuk membuat lilin aromaterapi, yang merupakan usaha sampingan Maureen selama ini. Calvin yang melihat kedekatan Maureen dengan Wayne yang semakin erat, kemudian geram dan menyuruh Maureen untuk segera mengusir Wayne dari rumahnya, karena ia tidak ingin Wayne berada di rumahnya apalagi membayar biaya hidupnya, padahal Wayne kini sudah tak memiliki siapa-siapa lagi. Sementara itu di tempat lain, Orlando dan kepala sekolah, yang ingin mencari Wayne ke Florida mengalami kecelakaan kecil, di mana mereka hampir menabrak seekor anjing, dan menyebabkan mobil mereka keluar jalur. Beruntungnya, tidak ada korban atas insiden itu. Di tempat lain, Dale yang baru bangun dari tidurnya dikejutkan dengan keadaan kolam renang yang sudah ramai pengunjung. Dale tampak senang melihat para ibu bersenang-senang dengan anaknya. Tiba-tiba, seorang penjaga datang dan memintanya untuk segera pergi. Namun Dale menolak, dan sengaja menceburkan dirinya ke dalam kolam, dengan berpakaian lengkap. Sementara itu, setelah dimarahi habis-habisan oleh Calvin, Maureen dengan berat hati, terpaksa menghampiri Wayne dan berkata, kalau dia harus segera pergi dari rumah itu, karena rumah itu milik Calvin, jadi dia tidak berhak membiarkan siapapun, termasuk Wayne untuk tinggal di sana, tanpa persetujuan Calvin. Mendengar hal itu, Wayne marah dan kecewa karena merasa telah dikhianati. Ia lalu menghancurkan barang-barang di rumah itu, dan berniat pergi membawa mobil ayahnya. Namun, Calvin dan Reggie rupanya sudah berantisipasi dengan hal itu, sehingga mereka bisa segera menangkap Wayne dan menahannya. Sementara itu, Dale yang berniat kembali ke kampung halamannya, tidak memiliki cukup uang untuk membeli tiket bus, sehingga dia terpaksa harus mengemis di terminal. Tapi kemudian, secara kebetulan, Orlando dan kepala sekolahnya berada di sana. Dale yang melihat mereka lalu memeluk si kepala sekolahnya sembari menangis di pelukannya. Dale lalu menceritakan semuanya, dia juga ingin pulang dan meminta mereka untuk membawanya. Di sini, Orlando pun bercerita perihal sikap Wayne yang benar-benar brutal. Scene kemudian kembali ke beberapa waktu yang lalu, di mana Wayne mendatangi Orlando, dan meminta untuk menemaninya. Ternyata Wayne mendatangi pria yang ketakutan tadi. Wayne lalu menghajar pria itu,
sampai pria itu pun ketakutan dan masuk ke dalam rumahnya. Lalu secara tiba-tiba, Wayne sudah berada di belakang pria itu dan langsung menghabisinya secara brutal. Ternyata, alasan Wayne menghabisi pria itu, karena pria itu memiliki video Dale dan mengancam akan menyebarkannya. Entah itu video mesum atau apa, hanya mereka yang tahu. Di tempat lain, Wayne disandera oleh Calvin di sebuah gudang. Tiba-tiba, Sersan Geller dan Jay datang ke tempat itu, dan menanyai Calvin perihal keberadaan Wayne. Sersan Geller rupanya sudah mengetahui tujuan Wayne datang ke Florida. Dengan sedikit desakan dan ancaman, Reggie akhirnya menunjukkan di mana Wayne berada. Ketika mereka lengah, Reggie pun segera menghajar Jay dan menyuruh Geller untuk ikut dengan mereka. Sesampainya di dalam, Geller pun diajak baiwan dengan Calvin. A murder hole like Tom Prem. You had to fight. Fucker! Setelah melalui pertarungan yang panjang dan menegangkan, akhirnya Geller pun berhasil melumpuhkan Calvin, dan membawa Wayne ke kantor polisi untuk diinterogasi. Namun Sersan Geller berhasil membujuk polisi Florida, untuk memindahkan kasus Wayne ke Brockton, Massachusetts, agar dia dapat menanganinya secara langsung. Di tempat lain, Reggie sengaja melepaskan semua binatang buas di penangkaran hewannya, untuk mengalihkan polisi, agar dia dapat dengan mudah menemui Wayne di kantor polisi, untuk mengambil mobilnya dan menghabisi Wayne. Dan benar saja, tak lama kemudian polisi menerima laporan begitu banyak dari warga, yang menginformasikan adanya hewan liar memasuki rumah mereka, memaksa polisi itu untuk mengerahkan semua pasukan untuk menangani hewan liar yang berkeliaran di pemukiman penduduk. Sementara itu, Reggie yang sudah berada di kantor polisi, berhasil mengambil kunci mobilnya, setelah melumpuhkan seorang anggota. Reggie dan Wayne kemudian terlibat dalam pertarungan sengit yang sangat brutal. Wayne sempat terpojok, manakala Reggie menjatuhkan lemari dan mengenai tubuh Wayne yang kurus dan membuatnya tidak bisa bergerak. Reggie kemudian mencuri senapan polisi dan berniat membunuh Wayne, beruntung Dale tiba di sana dan berusaha menghentikannya. Setelah berhasil menjatuhkan Reggie, Dale pun segera menolong Wayne. Namun, Reggie dengan cepat bangkit dan langsung menyerang Dale, mencekiknya dan hendak membunuhnya. Melihat keadaan Dale terancam, Wayne lalu mengerahkan semua kekuatan yang tersisa untuk bangkit, meraih palu kebanggaannya dan langsung menghantam Reggie, sehingga membuat gigi emasnya jatuh dan dia pun pingsan. Setelah itu, Wayne menyuruh Dale untuk mengambil kunci mobil di jaket Reggie dan mereka pun keluar dari sana, dengan Wayne yang dipapa oleh Dale. Dale menyarankan untuk mereka ke rumah sakit karena luka Wayne cukup parah. Tapi Wayne menolak karena polisi akan langsung menangkapnya jika mereka ke rumah sakit. Namun tiba-tiba, mobil mereka ditabrak oleh seseorang dan Dale pun tak sadarkan diri. Ternyata, orang itu adalah ayah Dale bersama saudara-saudaranya. Dale pun lalu dibawa oleh saudara laki-lakinya, sementara ayah Dale menghampiri Wayne dan langsung memukulinya sampai babak belur, untuk membalaskan dendamnya kepada Wayne, atas apa yang telah dia lakukan kepada mereka. Wayne yang tidak berdaya, hanya bisa pasrah saat mengetahui Dale telah dibawa pergi. Dengan sekuat tenaga, Wayne berusaha meraih kalung Dale yang jatuh di tanah. Sebelum akhirnya Wayne pun pingsan tepat di saat ambulans datang, untuk menyelamatkannya. Setelah kejadian itu, Sersan Geller menangkap Reggie karena telah menyerang seorang polisi, dan menyebabkan kekacauan di kantor polisi. Sementara Wayne, harus menjalani hukuman dengan mendekam di penjara. Namun Wayne sama sekali tidak menyesali perbuatannya, dan tetap menyimpan kalung Dale sebagai barang paling berharga di dalam hidupnya.